kita rencanakan kemarin ya. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi di mana nanti Bu Yeti ngajar, nanti saya menyimak proses Bu Yeti mengajar ya. Ya. Jadi hari ini Bu Yeti ngajar di kelas 7B. 7B ya. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kelas 7 ya. Nah, jadi sebelum Ibu ngajar ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu ya. Baik, Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya apa nih? Karena hari ini saya akan mengajar tentang teks deskripsi. Jadi yang pertama adalah menentukan kata atau kalimat deskripsi yang sesuai dengan pesan paragraf berdasarkan teks yang dibaca atau gambar. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik itu dapat menunjukkan ciri-ciri dari teks atau deskripsi yang sudah saya kasihkan. Kemudian mereka mengobservasi. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik bisa menunjukkan jenisnya di dalam gambar atau video yang diberikan kepada anak-anak. Kemudian yang keempat itu peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri dari teks deskripsi hasil dari observasi lingkungan. Yang kelima itu peserta didik dapat menentukan isi teksnya itu ya berdasarkan isi dan tujuan pembuatan teks deskripsi. Dan yang terakhir tujuannya itu yang keenam adalah peserta didik dapat mempresentasikan simpulan ciri, jenis, dan isi dari teks gambar yang sudah diobservasi bersama teman-teman. Kemudian nanti nih dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir, nanti area pengembangan yang mau dicapai nanti apa nih? Untuk areanya yang pertama adalah penerapan diferensiasinya ya. Kemudian ada bagaimana mengembalikan fokus peserta didik supaya bisa fokus untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah mempersiapkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi area 3 itu yang dipersiapkan. Ya. Capai ya. Yang mau dicapai. Kemudian yang terakhir nih, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan ajar yang berkaitan langsung dengan teks deskripsi, misalnya berupa gambar, video, atau misalnya lagu-lagu. Kemudian saya juga menyiapkan ice breaking-nya dulu. Ice breaking seperti tadi juga di jam sebelumnya kita sudah belajar tentang jika dan maka, itu anak-anak sangat suka sekali ice breaking seperti itu. Dan yang ketiga adalah penugasan yang bervariasi. Iya. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video ya nanti. Iya, ada video juga, ada lagu-lagu juga. Iya, dan saya sudah mempersiapkan gambar-gambarnya juga buat anak-anak serta tugas-tugasnya. Iya. Ya, baik, kalau gitu berarti sudah siap ya, RPP sudah siap ya. Sudah siap, ya, jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi nanti saya akan memperhatikan lebih fokus lagi di area pengembangan yang hendak dicapai, yaitu diferensiasinya, diferensiasi prosesnya, fokus anak-anaknya ya. Ya udah kalau gitu kita akan lanjutkan nanti ke proses observasi. Untuk yang pertanyaan sekarang itu aja. Nanti setelah observasi nanti ada lagi yang ingin saya tanyakan ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Bu Yeti. Sama-sama. Mari kita lanjut ke observasi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah.
ya semuanya ya. Baik anak-anak, sudah siap belajar semuanya? Apakah kalian hari ini bahagia? Tetap semangat ya. Ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Sebelum kita meneruskan pelajaran hari ini, Ibu akan memberitahu kalian dulu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita punya 6 tujuan. Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan kata atau kalimat tentang teks deskripsi, ya baik berupa gambar, video ataupun lagu. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri dari teks gambar atau video deskripsi yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan jenis teks gambar atau video teks deskripsi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri teks, gambar, video deskripsi atau hasil dari observasi lingkungan. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan isi teks, gambar, video deskripsi atau hasil observasi lingkungan berdasarkan dari tujuan pembuatan teks, gambar atau video. Dan yang ketiga adalah peserta didik bisa mempresentasikan tentang teks atau gambar yang sudah diberikan. Ya, baik anak-anak, Ibu akan kasih sebuah lagu dulu buat kalian. Ya, kita nyanyi bersama dulu. Nyanyi bersama-sama ya.
Lihat tadi videonya? Sudah. Tari Indonesia ya. Apa saja yang kalian lihat tadi? Ada gunung-gunung yang ada sawah. Apa? Oh iya, pasar terapung. Ada di mana pasar terapung? Di Banjar. Ada apa lagi? Ada laut. Terus hutan. Ya. Apalagi perahu-perahu ya, cantik sekali ya. Nah, untuk tes awal kalian, Ibu akan kasih lembar kerja peserta didik per individu. Ada pertanyaan nih terkait dengan apa yang kalian lihat tadi ya. Silakan. Nanti ya, ya perhatikan ya. Di situ ada nama, ditulis namanya, kelas dan hari. Ya, ada berapa pertanyaan di sini? Nah, yang pertanyaan pertama yang harus kalian jawab adalah menurut adik-adik apa yang bisa dideskripsikan? Tahu kan deskripsi apa? Apa yang bisa kalian jelaskan tentang tadi ya? Sudah ibu tanya tadi. Kemudian apa fungsi dari video tadi? Fungsinya buat apa sih? Kemudian menurut adik-adik apa saja yang bisa dideskripsikan? Ya, hampir sama jawabannya dengan yang pertama. Kemudian bagaimana cara memberikan deskripsi yang baik sehingga orang bisa memahami tujuan yang mau disampaikan? Ya, gimana sih caranya? Ya, kalau tadi kan melalui video-video ya. Kemudian apakah adik-adik setuju pembuatan teks deskripsi melibatkan alat indera? Mengapa perlu pesan indera? Ya, pertama kali sudah dijelaskan tujuannya menggunakan panca indera. Berarti kita melihat tadi gunung-gunung pakai apa? Pakai mata. Apakah mata merupakan panca indera? Sekali ya. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Ya, ini berdua ya nak. Ya, waktunya 2 menit saja untuk kalian menulis jawabannya. Silakan, Aurel. Hari ini tanggal 21 ya, 22. Oh iya betul, 22 Mei 2023 ya. Silakan dikerjakan. Waktunya tidak banyak ya nak ya. Kalian harus langsung menjawab ya. Ya. Ini satu lagi. Nabila Zahra. Ya. Manfaatnya dari teks deskripsi tadi apa? Apakah ada manfaatnya buat kalian? Kita bisa mengetahui tentang apa? Ya, misalnya dari teks tadi, dari video tadi, kita bisa mengetahui tentang Indonesia, ya, beraneka ragam yang ada di Indonesia. Gimana Nabila Zahra, ada kesulitan? Jadi yang nomor 1 sama nomor 3 itu saling berhubungan jawabannya ya. Ini baru tes awal ya, diagnosa awal. Sebelum nanti Ibu akan kasih video tentang teks deskripsinya ya. Okay. Tuh.
Dewi sama siapa ini? Najwa. Sudah selesai, boleh maju ke sini. Silakan. Terima kasih. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk tes awalnya. Ya, diagnosa awalnya. Sekarang ibu akan kasih tahu dulu kalian apa itu SDT. Ya, oke, perhatikan di depan semuanya. Coba kita video. Tangan.
tentang kota kita. Kota kita apa namanya? Kota Tenggarong. Yuk kita lihat kota Tenggarong kita ini seperti apa sih jika dideskripsikan. Ya, perhatikan ya, karena ini akan berkaitan dengan soal berikut. Sudah lihat kan keindahan kota Tenggarong? Apa saja yang kalian lihat tadi? Ada museum Rawarman, ada jembatan keterikatan negara yang kita banggakan. Ada apa lagi? Ada Pulau Kumala, ada apa? Kantor Bupati yang sangat megah, stadion, ya. Semuanya digambarkan dengan jelas tentang kota Tenggarong. Ya, paham kan bagaimana kita cara mendeskripsikannya? Sebelumnya Ibu mau buat kelompok dulu nih. Kita bagi 3 kelompok dulu deh, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini gabung ya ke sini. Ya, ini kursinya gabung. Jadi ada 3 kelompok, ya anak-anak. Apa yang harus kalian kerjakan? Nah, masing-masing ketua kelompok akan mengambil 1 buah gambar. Ya, gambarnya rahasia. Kalian sudah memilih salah satunya, ya. Set, ya. Ada 3 gambar. Silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan mengambil salah satu gambarnya. Ini baru gambar ya. Kalian nanti tugasnya, ya. Ini satu gambar. Ya, lihat ambil 1 gambar. Iya. Ayo, Aurel ambil 1 gambar. Oke, terakhir Najla. Ya. Sini sih Pak, ambilnya dari dia Pak. Lihat, apa yang kalian dapat? Tunjukkan gambarnya. Cek. Ini apa? Gambar apa? Apa siapa? Oke, pintar. Gambar apa? Gambar apa? Kucing. Iya, Yogyakarta. Ini adalah tugas kelompok kalian. Ibu akan kasih lagi lembar kerjanya. Ya, lembar kerjanya Ibu kasih dulu. Ya, untuk kelompok real 1.
kelompok berdasarkan gambar yang kalian dapat. Ya. Yang kedua adalah nama siswanya. Siapa saja dalam kelompok itu ditulis semuanya ya. Kalian harus bekerja sama kelas berapa dan tentu saja hari dan tanggal hari. Pertanyaan yang pertama, perhatikan media pembelajaran yang kalian dapat apa? Berupa apa? Ya. Kemudian hasil identifikasi ciri. Kalian lihat ciri-ciri yang ada di situ apa? Ya. Misalnya kucing, hidungnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi jenisnya. Ya. Jenis itu ada macam-macam tadi yang dideskripsikan. Jenisnya ada mendeskripsikan orang. Ada mendeskripsikan apa tadi? Tempat. Ada juga mendeskripsikan binatang. Ya, jadi jenis apa yang kalian dapat pilih tadi ya? Dan yang terakhir adalah tujuan deskripsi dan kesimpulan. Untuk kesimpulan nanti akan ada lembar berikutnya untuk kalian buat sebuah deskripsi. Waktunya 5 menit untuk kalian kerjakan. Silakan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silakan diisi. Ya, ayo kerja kelompok dulu sama temennya. Diskusikan. Ciri-cirinya apa saja, jenisnya apa saja. Ayo waktunya 2 menit saja ya, karena ini sebenarnya cuma ada waktu istirahat. Namanya satu aja yang disebut.
Waktunya 1 menit lagi. Ada yang diskusi. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Iya. Boleh diskusi kelompoknya di stop dulu. Ya. Setelah kalian mengetahui tentang media pembelajaran yang kalian dapat, hasil identifikasi ciri-ciri, kemudian hasil identifikasi jenis, hasil identifikasi tujuan deskripsi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tugas yang terakhir kalian adalah presentasi. Ya, presentasi tentang yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya. Coba kelompok 1 dapat gambar apa tadi? Ki Hajar Dewantara. Ya. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Aisyah? Ya. Nur Aisyah, silakan berdiri untuk membacakan hasil dari diri. Ya. Oke, yang lainnya diperhatikan. Ya. Hari ini akan mendeskripsikan tentang apa? Jenisnya? Orang, ya, deskripsi orang, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ayo semuanya, silakan perhatikan. Kiai Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan. Saking berjasanya, dia pun dijuluki sebagai bapak pendidikan nasional. Kiai Hajar Dewantara merupakan kelompok pendidikan bagi masyarakat pribumi. Ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda, kala itu pendidikan belum bisa dirasakan secara merata. Hanya kaum Belanda dan Priai saja yang bisa mengenyam pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu buat Jangan lupa ketika kita mempresentasikan, jangan lupa menyebutkan namanya ya. Dan disebutkan apa yang mau dideskripsikan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Aurel kah? Atau siapa? Tunjuk temannya. 1, 2, 3. Tunjuk temannya. Oh, Nabila Zahra. Ya, Nabila Zahra. Ya. Silahkan dibacakan. Apa tadi yang jenisnya apa? Tentang apa tadi? Tentang kucing. Berarti kucing mendeskripsikan tentang apa? Hewan atau binatang. Silakan berdiri. Ya. Jangan lupa salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing ini memiliki bulu berwarna putih dengan garis-garis hitam di bagian telinga sampai bagian belakangnya. Hidungnya agak
selesai? Ada lagi? Nabila Zara udah? Udah selesai? Udah. Tepuk tangan dulu buat Nabila Zara. Tentang apa tadi katanya? Kucing putih. Ya, kelompok 3 siapa yang mau membacakan? Dewi. Dewi, silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta adalah daerah istimewa tertinggal provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ribu orang yang sudah bertahun-tahun tentang Jogja. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah ketika di Yogyakarta. Nurbo penyair berkomunikasi dengan itu mengatakan dunia yang indah. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan ringan. Jakarta juga ramah backpacker, konon tempat penginapan paling murah di dunia itu ada di sini. Ada loh penginapan murah di kota Jogja yang menyewakan kamar 50.000 rupiah atau malam hidup pakai AC dan TV. Tempat wisata di Jogja. Daya tarik wisata Jogja lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunjukkan mana gambarnya. Gambarnya Yogyakarta. Kucing putih. Kucing putih. Iya. Ki Hajar Dewantara. Masya Allah, hari ini teman-teman kalian sudah bisa mendeskripsikan tentang apa yang sudah dilihatnya ya. Nah, untuk penutup hari ini, hal menarik apa yang kalian dapat? Ya, hal menarik apa yang kalian ketahui hari ini? Tentang apa saja? Iya, tentang tekstil. Kalau kelompok 1 kita bisa mengetahui tentang siapa tokoh kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah bapak pendidikan kita. Yang tanggal lahirnya itu kita rayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa? 2 Mei. Pinter sekali. Dari kelompok 2 kita bisa hal yang menarik apa? Yang bisa kita lihat? Tentang kucing putih, ya. Masya Allah, kucing putih. Siapa yang tidak suka kucing di sini? Saya. Tidak suka kucing. Ya, menarik sekali kucingnya ya. Kucing ini kucing dari luar negeri, ya. Dan hal menarik dari kelompok 3 yang bisa diambil yaitu tentang apa? Tentang Yogyakarta. Siapa di sini yang sudah pernah ke Yogyakarta? Belum. Saya. Ya, tapi tapi setelah kita mendengarkan deskripsi tentang Yogyakarta, adakah keinginan kalian untuk berangkat ke sana? Mau ya, insya Allah ya. Kalau ada rezekinya kita bisa berangkat sama-sama ke Yogyakarta. Ya. Baik anak-anak, ya, untuk sebagai motivasi belajar kalian, ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, tentu saja untuk di rumah maupun di sekolah itu kalian harus tetap semangat belajar, ya, karena tugas sebagai pelajar yaitu belajar, ya, tentu saja belajar dan belajar, ya. Kemudian, ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa di dalam hati masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas kebahagiaan yang sudah kalian berikan kepada ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian dan keluarga sehat selalu ya. Amin. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas ya. Nah, sekarang kita akan melakukan
proses pasca observasi. Bu Yeti gimana setelah melakukan kegiatan tadi? Gimana perasaannya? Alhamdulillah sudah lega, sudah bisa mempraktikkan tentang pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi gini nih, apa namanya untuk pasca observasi ini apa nih yang pengen ibu dapat dari pembicaraan kita sekarang ini? Saya ingin meningkatkan cara pembelajaran berikutnya yang diferensiasi itu yang bisa lebih meningkat daripada yang sudah saya lakukan tadi. Nah, tadi kan ada rencana pengembangan ya yang mau ibu capai tadi ya. Ada yang pertama itu mengenai diferensiasi prosesnya, yang kedua fokus siswa pada saat belajar, yang ketiga mengeksplor kemampuan bekerja sama. Nah, apakah rencana pengembangan dari yang tadi ibu ingin tingkatkan tadi sudah tercapai menurut ibu gimana? Kalau tercapai sepenuhnya mungkin belum ya, karena untuk yang tujuan yang pertama itu adalah diferensiasi proses, di mana saya terkendala dengan media pembelajaran yang seharusnya media itu kan berbeda-beda ya, antara ada yang gambar, ada yang teks, dan ada yang video. Sementara kan anak-anak di sini belajarnya tidak menggunakan HP. Jadi akhirnya untuk yang video memang saya buat keseluruhannya, tidak per kelompok. Untuk video teks deskripsinya tadi tentang Kota Tenggarong itu secara menyeluruh praktikal. Sementara untuk kelompok-kelompoknya baru menggunakan gambar. Jadi semuanya gambar. Hanya saja di dalam gambar itu saya membedakan mengenai objeknya yang berbeda. Ya, yang pertama itu ada objek tentang tokoh Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah tentang tempat, yaitu tentang Yogyakarta, dan yang ketiga adalah tentang hewan atau binatang, yaitu tentang kucing tadi ya. Kemudian yang kedua itu tujuan kedua tadi Fokus siswa. ya, fokus siswanya yang selama berkelompok ya. Iya. Tadi memang seperti biasa, memang sebelumnya anak-anak itu ketika kerjasama tuh ada saja yang tidak ikut kerjasama, tapi alhamdulillah sih tadi anak-anak sudah mencoba untuk mengikuti job-jobnya masing-masing. Itu sudah lumayan, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi untuk lebih bekerja samanya. Kemudian yang terakhir tadi, iya. Fokus siswa, eksplor kemampuan. Oh iya, soal kemampuan tadi itu memang anak-anak dalam berkelompok itu diarahkan untuk jobnya masing-masing, yang mencari jawaban misalnya nomor 1 dan lain sebagainya, dan ada yang bertugas sebagai observasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri nih tadi, apakah menurut Bu Yeti sudah tercapai tadi dari 6 tujuan pembelajaran yang dipaparkan di awal tadi? Alhamdulillah sih sudah tadi sampai ke dari pradiagnosa awal tadi, kemudian sampai ke anak-anak bisa menganalisis tentang objek yang mereka deskripsikan. Sudah ya, jadi sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bu Yeti nih, dari proses pembelajaran tadi, proses praktek tadi itu apa aja yang sudah baik menurut Bu Yeti dan yang perlu dipertahankan? Untuk yang baik-baik tadi, untuk yang kerja kelompoknya, kemudian yang pemberian materinya dan pengenalan tujuannya juga saya rasa sudah cukup baik. Yang kurang itu tadi yang karena media anak-anak tidak menggunakan HP, sehingga media pembelajarannya hanya menggunakan gambar saja. Yang kurang dan perlu diperbaiki tadi. Yang perlu diperbaiki itu tadi. Ya, mungkin suatu saat nanti misalnya di pelajaran berikutnya mungkin anak-anak bisa diperbolehkan untuk membawa HP, karena untuk satu kelompok bisa menggunakan media video yang mereka bisa lihat dari HP-nya masing-masing. Jadi menurut Bu Yeti tadi yang sudah baik dari proses secara keseluruhan sudah baik ya. Sudah baik. Cuman tadi yang kurang dan perlu perbaikan menurut Bu Yeti tadi dari karena media pembelajarannya, diferensiasi prosesnya, karena tadi hanya menggunakan fokus ke gambar saja, meskipun gambar objek beda-beda temanya ya. Nah, kemudian kedepannya nih apa nih rencana setelah kegiatan kita ini, kira-kira Bu Yeti sudah lihat kan tadi prosesnya gimana, terus sudah merasa saya ini yang harus dipertahankan, ini yang harus diperbaiki, apa rencana kedepannya setelah ini?
Mungkin saya bisa mempersiapkan segala media pembelajaran, kemudian materi itu lebih baik lagi daripada yang sekarang. Misalnya materi-materi pembelajarannya mungkin saya tidak hanya berfokus ke dalam satu buku saja, tapi saya bisa mencari di referensi dari YouTube atau dan lain sebagainya. Kira-kira kapan rencana baik itu akan dimulai? Seharusnya mulai dari sekarang, dari diri sendiri. Iya. Kemudian ya dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang saya harus mulai belajar banyak lagi untuk memperbaiki hal-hal yang tadi sudah dilakukan, yang merasa ada kekurangan itu, mungkin untuk bisa belajar dari dari mana saja barangkali, termasuk dari Bu Rini sendiri yang bisa nanti mungkin akan sebelum mengajar saya bisa konsultasi dulu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya pakai media seperti ini apakah bagus atau tidak, Bisa nanti seperti kita itu. berkolaborasi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terrealisasi dan secepatnya tercapai tujuan. Nah, jadi ada nggak kira-kira tuh strateginya nih, apa nih gitu, supaya rencana itu bisa benar-benar dilaksanakan gitu. Ada nggak apa atau siapa yang bisa tadi bisa dengan saya misalnya itu kolaborasi, apa punya trik khusus gitu supaya itu rencana itu benar-benar bisa dilaksanakan. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan anak-anak juga, iya. Bisa memberikan banyak motivasi kepada anak-anak bagaimana cara belajar yang baik, semangat belajarnya seperti apa, mungkin jadi selain dengan rekan sejawat juga, dengan kepala sekolah juga, karena ini menyangkut dengan sarana prasarana juga yang ada. Jadi mungkin itu yang bisa strategi itu yang bisa saya buat untuk di kesempatan berikutnya. Baik Bu Yeti, mungkin itu dari proses kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengobservasi kegiatan Bu Yeti. Ya, demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.